Rocky Gerung sebut Caimin ngaco, sekelas ketua partai kok sembarangan. Silakan Mas Ahmed. Oke ya, ini adalah pandangan serius. Rocky Gerung sebut Caimin itu ngaco soal pernyataannya yang sebut jika Anies dan Caimin kalah Indonesia kacau dan dalam ancaman besar. Rocky Gerung jelas tidak sependapat dengan pernyataan yang aneh itu. Rocky menyebut pernyataan Caimin itu merupakan blunder besar yang mengganggu naiknya elektabilitas Anies Baswedan. Namun, dari pandangan Mbah Ireng mengungkap, jika Caimin bilang Indonesia akan kacau dan dalam masalah besar jika Amin tidak menang, Mbah Ireng malah mengatakan itu bisa malah sebaliknya. Oke ya, makna sebaliknya kalau mereka terpilih Jadi malah akan ada masalah besar. Itu sebaliknya ya. Ya kenapa kita nggak bisa mengungkapkan? Betul. Dia aja bisa mengungkapkan demikian kan. Kok lucunya kalau nggak terpilih Indonesia dalam kekacauan. Ini kan Seharusnya dia tidak boleh sesuatu gitu. hal yang di luar nurul, Mas Ahmed, itu kan. Itu dia udah seperti mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan gitu. Sementara dalam kehidupan ya, ingat ya Mas Ahmed, menjabat presiden itu kan 5 tahun ya. Ya, ibaratnya dalam 5 tahun, gak usah kan 5 tahun lah Mas Ahmed ya. Ibaratnya dalam 1 tahun, banyak nggak sih permasalahan-permasalahan besar yang akan dihadapi? Ya banyak. Banyak kan. Jadi Utama yang paling utama itu perekonomian rakyat. tapi makna Caimin pada saat itu seolah-olah Indonesia ini akan dikutuk atau diapa gitu kalau nggak terpilihnya dia dan apa. Ini kan lucu sekali ya Mas Ahmed ya. Seorang calon wakil presiden yang belum dipilih aja sudah punya pernyataan-pernyataan kontroversial yang bersangkut paut dengan apa ya, ibarat takdir Indonesia. Sedangkan capresnya saja tidak berani berbicara seperti itu, Pak Anies. Ini cawapres yang berani ngomong seperti itu. Mas Ahmed, mungkin kalau dari pandangan kita gini ya, saya pribadi menilai Caimin ini sebetulnya merubah haluan gitu ya. Dari yang aturannya sebelah kanan berubah haluan ke sebelah kiri. Inilah yang sangat disayangkan dari teman-teman kita semua yang dulunya itu satu suara sama Caimin juga ya dalam membangun pemerintahan di Bapak Jokowi, karena beliau ini satu suara, satu kubu. Dari dulu, dia kan ini cucu mantan presiden kita Gus Dur. Dari dulu pun itu tetap. Namun Gus Dur juga sangat tidak suka namanya dipakai sama Caimin loh. Iya betul. Caimin ini kan sudah dijelaskan sama putri daripada Pak Gus Dur ya, mendiang Gus Dur. Dia mengkudeta kan ya. Mengkudeta. Jadi dia saja sudah disumpah ibaratnya gitu ya Mas Ahmed. Jangan pernah memakai nama saya selagi kamu yang mimpin. Betul. Kan gitu. Kalau kamu yang nggak mimpin, ya silahkan pakai nama saya untuk partai ini. Betul. Gitu loh Mas Ahmed, sampai segitunya loh. Gus Dur dikenal orang yang tidak pernah membenci, tetapi untuk ini si Caimin ini punya pengecualian. Betul. Dan juga ini sekarang ini sudah banyak kalau kita buka sejarah itu hasil pandangan penawan almarhum Bapak Gus Dur ini, apa yang dibilang dia semua sudah benar terjadi. Ya, kalau kita pernah pernah dengar, Gus Dur itu pernah mengatakan Prabowo jadi presiden ya. Iya, inilah dia saatnya ini. Jadi ini mungkin adalah momen di mana masa Pak Prabowo ya ditemanin sama Mas Gibran. Karena setiap pandang dia itu, ucapan itu semuanya sudah ada berapa itu semua terjadi ya. Fakta di lapangan. Oke, Mas Ahmed, mungkin sampai sini dulu. Izin pamit kita kepada teman-teman. Semoga sahabat-sahabat salam damai ya. Salam damai dan jangan ada sikut-sikutan. Walaupun beda pilihan, tetap kita satu Indonesia. Assalamualaikum. Rocky Gerung sebut Caimin ngaco, sekelas ketua partai kok sembarangan. Silakan Mas Ahmed. Oke ya, ini adalah pandangan serius. Rocky Gerung sebut Caimin itu ngaco soal pernyataannya yang sebut jika Anies dan Caimin kalah Indonesia kacau dan dalam ancaman besar. Rocky Gerung jelas tidak sependapat dengan pernyataan yang aneh itu.
Rocky menyebut pernyataan Caimin itu merupakan blunder besar yang mengganggu naiknya elektabilitas Anies Baswedan. Namun, dari pandangan Mbah Ireng mengungkap, jika Caimin bilang Indonesia akan kacau dan dalam masalah besar jika Amin tidak menang, Mbah Ireng malah mengatakan itu bisa malah sebaliknya. Oke ya, makna sebaliknya kalau mereka terpilih Jadi malah akan ada masalah besar. Itu sebaliknya ya. Ya kenapa kita nggak bisa ngungkapkan? Betul. Dia aja bisa ngungkapkan demikian kan. Kok lucunya kalau nggak terpilih Indonesia dalam kekacauan. Ini kan Seharusnya dia tidak boleh sesuatu gitu. hal yang di luar Nurul Mas Ahmed itu kan. Itu dia udah seperti mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan gitu. Sementara dalam kehidupan ya, ingat ya Mas Ahmed, menjabat presiden itu kan 5 tahun ya. Ya, ibaratnya dalam 5 tahun, gak usah kan 5 tahun lah Mas Ahmed ya. Ibaratnya dalam 1 tahun, banyak nggak sih permasalahan-permasalahan besar yang akan dihadapi? Ya banyak. Banyak kan. Jadi yang paling utama itu perekonomian rakyat. Tapi makna Caimin pada saat itu seolah-olah Indonesia ini akan dikutuk atau diapa gitu kalau nggak terpilihnya dia dan apa. Ini kan lucu sekali ya Mas Ahmed ya. Seorang calon wakil presiden yang belum dipilih aja sudah punya pernyataan-pernyataan kontroversial yang bersangkut paut dengan apa ya, ibarat takdir Indonesia. Sedangkan capresnya saja tidak berani berbicara seperti itu, Pak Anies. Ini cawapres yang berani ngomong seperti itu. Iya. Mas Ahmed, mungkin kalau dari pandangan kita gini ya, saya pribadi menilai Caimin ini sebetulnya merubah haluan gitu ya. Dari yang aturannya sebelah kanan berubah haluan ke sebelah kiri. Inilah yang sangat disayangkan dari teman-teman kita semua yang dulunya itu satu suara sama Caimin juga ya dalam membangun pemerintahan di Bapak Jokowi, karena beliau ini satu suara, satu kubu. Dari dia kan ini cucu mantan presiden kita Gus Dur. Dari dulu pun itu tetap. Namun Gus Dur juga sangat tidak suka namanya dipakai sama Caimin. Iya betul. Caimin ini kan sudah dijelaskan sama putri daripada Pak Gus Dur ya, mendiang Gus Dur. Dia mengkudeta kan ya. Mengkudeta. Jadi dia saja sudah disumpah ibaratnya gitu ya Mas. Betul. Jangan pernah memakai nama saya selagi kamu yang mimpin. Betul. Kan gitu. Kalau kamu yang nggak mimpin, ya silahkan pakai nama saya untuk partai ini. Betul. Gitu loh Mas Ahmed, sampai segitunya loh. Gus Dur dikenal orang yang tidak pernah membenci, tetapi untuk ini si Caimin ini punya pengecualian. Betul. Dan juga ini sekarang ini sudah banyak kalau kita buka sejarah itu hasil pandangan perlawan almarhum Bapak Gus Dur ini, apa yang dibilang dia semua sudah benar terjadi. Ya, kalau kita pernah dengar Gus Dur itu pernah mengatakan Prabowo jadi presiden ya. Iya, inilah dia saatnya ini. Jadi ini mungkin adalah momen di mana masa Pak Prabowo ya ditemanin sama Mas Gibran. Karena setiap pandang dia itu, ucapan itu semuanya sudah ada berapa itu semua terjadi ya. Fakta di lapangan. Oke, Mas Ahmed, mungkin sampai sini dulu izin pamit kita kepada teman-teman. Semoga sahabat-sahabat salam damai ya. Salam damai dan jangan ada sikut-sikutan, walaupun beda pilihan tetap kita satu Indonesia. Assalamualaikum.